Masukkan 1 kg sampah organik, Lalu untuk alat dan bahannya tersendiri kita menggunakan ember sebagai wadah alat pembentuknya. Selain itu juga kita ada alat memotong untuk memotong sayurannya. Lalu ada talenan. Kita juga membutuhkan saringan halus. Cuman mungkin ini dipakainya di akhir. Lalu kita juga menggunakan termometer, ada korek api, lalu ada tumbukan untuk menumbuk sayurannya. Lalu di sini juga kita menggunakan gas ukur, ada timbangan juga. Lalu yang tadinya ada ragi instan juga. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut ke proses penjajahannya. Pertama-tama setelah semua organiknya kita pilah, kita potong-potong terlebih dahulu yang bertujuan mempermudah ketika proses penumbukan nanti. Dipotongnya harus kecil-kecil ya teman-teman, supaya ditumbuknya lebih mudah. Oke. Masukkan sampah organik yang sudah ditumbuk halus ke dalam ember. Setelah dihaluskan, sekarang kita masukkan ragi ke dalamnya. Kemudian aduk sampai merata. Sekarang kita letakkan termometer pada permukaan sampah yang sudah dicampur dengan ragi untuk mengetahui berapa suhu awalnya. Setelah itu kita tutup ember menggunakan plastik dan dipererat dengan menggunakan tali. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan saja sampai di sini, dan untuk hasil selanjutnya ikuti kami selama 14 hari. Sekian dari kami. Dadah! Kemudian kita masukkan cairan yang dihasilkan ke dalam gelas ukur untuk mengetahui berapa banyak volume cairan yang dihasilkannya. Volume cairan yang diperoleh adalah 630 ml. Dan
berat sampah padatannya adalah 75 gram. Sekarang kita coba nyalakan api pada permukaan sampah padatannya dan lihat apa yang akan terjadi. Hasil analisis pembuatan energi terbarukan dari sampah organik. Hari pertama dengan suhu 28 derajat Celcius dengan warna sampah hijau kecoklatan. Baunya tidak ada, berat sampahnya 1 kg dan tidak memiliki volume cairan. Untuk hari ke-14-nya dengan suhu 27 derajat Celcius dengan warna sampah semakin gelap, baunya menyengat dengan beratan sampah 75 gram dan memiliki volume cairan yang bertambah. Dengan keterangan muncul belatung. Selanjutnya analisis data. Berikut adalah grafik hasil pengamatan proyek dari hari pertama hingga hari terakhir. Di sini naik turun suhunya dari mulai hari pertama hingga hari ke-14. Selanjutnya, suhu optimum ragi diperlihatkan dengan produksi bioetanol yang paling banyak. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi dan dilanjutkan dengan destilasi. Bioetanol merupakan cairan alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Sehingga suhu optimum ragi agar fermentasi berlangsung maksimal dapat dilihat dari paling banyaknya volume cairan yang dihasilkan. Cairan yang paling banyak dihasilkan yaitu pada hari ke-14 pada suhu 20 derajat. Menjawab pertanyaan selanjutnya, pada reaksi fermentasi ini menghasilkan senyawa karbon dioksida yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna. Semakin cepat pudarnya warna air menandakan bahwa karbon dioksida yang dihasilkan semakin banyak. Perubahan warna sejalan dengan adanya reaksi pada proses fermentasi, yang mana proses fermentasi itu akan menghasilkan senyawa gas karbon dioksida. Bau yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan proyek mulai hari pertama hingga hari terakhir menandakan adanya suatu gas. Analisis olehmu jenis dan rumus kimia gas tersebut, lengkapi dengan persamaan reaksi kimianya. Semakin banyaknya gas CO2 akan menghasilkan bau yang semakin menyengat. Hal itu berbanding lurus dengan adanya perubahan warna. Semakin kecoklatan warna sampah organik yang difermentasi, semakin menyengat pula bau yang dihasilkan. Hal ini terjadi berkaitan dengan adanya reaksi pada proses fermentasi, yaitu sebagai berikut. C6H12O16 bereaksi dengan ragi menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Bagaimana berat sampah padatan berdasarkan hasil pengamatan proyek mulai dari hari pertama hingga hari terakhir. Lalu analisis mengapa terjadi perubahan berat sampah. Jadi pada hari pertama berat sampah adalah 1 kg. Setelah 14 hari beratnya menyusut menjadi 75 gram. Perubahan berat sampah ini berkaitan dengan terbentuknya cairan pada proses pembuatan energi terbarukan dari sampah organik. Berdasarkan hasil pengamatan, tentu jenis cairan tersebut, cairan etanol, jelaskan tujuan penggunaan korek api pada proyek tersebut. Oksidasi cepat terhadap suatu zat atau material dalam suatu proses pembakaran miawi yang menghasilkan panas untuk mendeteksi ada atau tidaknya senyawa karbon pada proses fermentasi sampah organik. Manakah yang merupakan energi terbarukan? Yang merupakan energi terbarukan yaitu senyawa gas karbon dioksida.